Oke, kita nampaknya sudah live. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendaftar di live webinar with IDAF. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang super istimewa ya, Mas Albert Leonardo yang ada di sana. Halo Mas Albert, apa kabar? Hai Mas Aldira, hai teman-teman semuanya, kabar baik. Ya, wah, kabar baik. Luar biasa ya. Oke, kali ini kita akan sharing mengenai Facebook marketing ya Mas ya. Seperti biasa kan ini memang Ya. Mas Albert ini bukan cuman Facebook marketing tapi juga seorang Facebook scientist. Wah, lebih keren. Dan ini webinar ini cukup responnya cukup banyak banget ya. Teman-teman yang minat itu untuk yang join sangat banyak sekali ya. Jadi manfaatkan sesi di siang ini bersama Mas Albert. Kalau ada pertanyaan nanti ajukan di kolom chat ya. Bisa bertanya langsung ke Mas Albert. Nanti setelah Mas Albert memberikan presentasi atau penjelasannya apa yang mau disampaikan, setelah itu kita akan mulai dengan sesi pertanyaan. Oke, tanpa buang waktu lebih banyak, saya akan serahkan langsung ke Mas Albert. Silakan Mas untuk bisa sharing ke teman-teman semua. Terima Oke, kasih. terima kasih Mas Aldira. Jadi selamat siang teman-teman, hari ini saya diundang IDEF Mas Aldira untuk memberikan sedikit tips tentang Facebook Ads Marketing. Jadi saya rasa hari ini saya mau bahas tentang interest targeting. Saya tunjukkan dulu slide-nya. Oke, kelihatan nggak bro? Kelihatan slide-nya bro? Kelihatan bro, kelihatan. Oke, oke, sip. Nah, jadi kenapa kita bahas targeting? Karena satu campaign yang sukses, itu kita butuh produk yang bagus dan juga targeting yang bagus. Nah, saya jelaskan sedikit tentang produk ya. Banyak yang mengatakan, loh, saya sudah mempelajari Facebook Ads, ini itu, ya kan, sudah sampai level advance dan sebagainya, tapi kenapa masih belum bisa? Nah, itu kita harus balik lagi kembali ke produk kita. Nah, apakah produk kita itu memang diminati pasar nggak? Jadi seberapa bagus pun skill Facebook kita, kalau kita nggak kembali ke yang paling dasar, produk itu, yaitu ke produk itu, maka juga akan percuma skill-skill kita. Nah, selalu pastikan produk Anda itu memang lagi itu optimal. Nah, setelah produknya sudah oke, nah next yang paling penting adalah targeting. Oke, targeting di Facebook. Nah, kita tahu Facebook memiliki pengguna yang sangat banyak. Itu terakhir saya cek, kalau nggak salah 1,7 miliar pengguna. Dan pengguna aktif harian itu 1,1 miliar. Jadi bayangin potensi marketing ke Facebook itu luar biasa banget. Tidak cuma di Indonesia, tapi juga bisa ke US, ke Europe, dan bahkan negara yang terpencil sekalipun, asalkan ada Facebook. Nah, dengan audiens yang sebesar itu, kalau misalnya nih, kita mau jual, katakanlah jual t-shirt ya, kebetulan saya banyak jual t-shirt. Nah, misalnya saya mau jual t-shirt teacher, oke, ini t-shirt guru. Saya beritahukan Facebook, tolong carikan orang-orang yang merupakan guru, kan gitu. Trade-nya itu seperti apa? Dari 1,7 miliar pengguna itu. Nah, beruntunglah Facebook, mereka tahu interest-nya dari audiens tersebut. Oke, contohnya. Misalnya yang warna merah ini teacher ya, yang warna kuning engineer, yang warna hijau itu nurse. Jadi kalau misalnya saya mau jual baju teacher, dari Facebook bisa menunjukkan iklan saya ke teacher. Oke, dengan asumsi ketika saya targeting iklan, saya pilih teacher. Nah, sama kalau misalnya Anda mau jual engineer nih, baju engineer, Anda beritahu Facebook, berikan saya orang yang interestnya itu engineer. Nah, maka Facebook akan tunjukkan ke iklan Anda ke orang-orang yang merupakan engineer. Dan sama halnya juga dengan nurse misalnya. Oke. Oke, sebelum saya sambung, saya pastikan dulu sound saya jelas ya, Mas ya. Cukup jelas Mas, Cukup sangat jelas, sangat Mas. cukup jelas. Sangat. Oke, bagus. Nah, lalu pertanyaannya, oke saya tunjukkan bentar ini ya. Kalau kita iklan itu, mungkin ada yang masih baru di Facebook. Kalau kita iklan, kita bisa milih targeting.
Contohnya, oke, ini kita bisa milih lokasi ya. Kemudian di targeting, di sini. Misalnya sama target teacher ya, atau nurse misalnya, nursing. Nah, saya pilih. Nah, maka ada sebesar 17 jutaan orang yang interestnya nursing di United States, yang umurnya 18-65 dan gendernya men women. Kita juga bisa fokus ke women aja kalau mau. Maka ini akan berubah menjadi 14 juta. Nah, berarti dari 1,7 miliar pengguna Facebook, maka Facebook akan mentargetkan iklan kita yang ini memfokuskan ke nursing. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Facebook bisa tahu seseorang itu adalah nursing? Misalnya kalau Anda menggunakan Facebook, pernah nggak Anda beritahu Facebook itu, oh, saya itu seorang guru, atau saya itu seorang nurse, atau saya itu seorang mekanik. Oke, kita biasanya itu kita nggak beritahu. Lalu Facebook tahunya dari mana? Oke. Nah, Facebook tahu ketika Anda, contohnya, Anda like sebuah page. Jadi misalnya saya di Facebook, saya melihat satu page yang sangat menarik yang berhubungan dengan teacher. Oke, misalnya saya seorang guru ya. Saya lihat ada satu page tentang teacher, kontennya menarik, kemudian saya like page itu. Nah, maka saya akan dimasukkan ke dalam interest teacher. Nah, lalu kalau ada iklan yang berhubungan dengan teacher, maka Facebook akan menganggap saya pasti akan interested karena saya like page yang berhubungan dengan teacher. Nah, jadi ini yang paling ini clear, jelas banget ya. Nah, yang kedua, berdasarkan aktivitas Anda di Facebook. Nah, jadi enggak heran kalau misalnya kadang Anda terima iklan yang kadang tidak relevan. Oke, misalnya Anda bertanya nih, loh, saya nggak pernah like sebuah page teacher, kenapa saya juga disuguhkan iklan yang berhubungan dengan teacher, contohnya. Nah, itu karena mungkin Anda sebelumnya pernah klik iklan yang berhubungan dengan teacher. Oke, atau yang karena tidak berhubungan langsung. Oke, yang ada menyinggung tentang teacher, Anda klik, itu akan Anda akan dimasukkan ke interest-nya teacher. Nah, kemudian kalau misalnya Anda pernah engage, oke, misalnya ada post nih tentang misalnya ada post yang ada trending yang lagi heboh, seorang guru memukul muridnya, contoh ya, misalnya. Nah, kemudian Anda ikut komentar. Oke, Anda ikut komentar di post itu. Nah, maka Anda kemungkinan akan termasuk dalam interest-nya teacher. Oke, apalagi kalau misalnya Anda komunikasinya itu di post yang memang ada produk teacher-nya. Nah, kemudian ini engage juga termasuk kalau misalnya Anda message ke anak Anda atau ke saudara Anda yang merupakan teacher, atau ke orang tua Anda yang merupakan teacher, maka Anda juga akan masuk. Anda saya jelaskan lebih detail ya tentang ini. Kemudian, bergantung juga pada video yang Anda nonton. Oke, kalau Anda sering menonton video dan menonton habis video itu berhubungan dengan niche tertentu, Anda akan masuk ke niche itu, interest-nya. Lalu yang ketiga adalah dari data third party, pihak ketiga, yang bekerja sama dengan Facebook. Oke, kedua hal ini adalah, nah, yang ketiga ini adalah aktivitas Anda di luar Facebook. Walaupun Anda tidak sedang menggunakan Facebook, Anda browse website lain atau apa. Nah, kalau misal kebetulan ada pihak ketiga yang bekerja sama, maka data Anda juga akan direkam. Oke? Dan akan diterima oleh Facebook. Nah, jadi beberapa hal inilah yang menjadi dasar Facebook untuk menentukan apakah Anda masuk ke misalnya nursing atau masuk ke teacher di dalam Facebook. Nah, yang ketiga ini adalah aktivitas Anda di luar Facebook. Walaupun Anda tidak sedang menggunakan Facebook, Anda browse website lain atau apa. Nah, kalau misal kebetulan ada pihak ketiga yang bekerja sama, maka data Anda juga akan direkam. Oke? Dan akan diterima oleh Facebook. Nah, jadi beberapa hal inilah yang menjadi dasar Facebook untuk menentukan apakah Anda masuk ke misalnya nursing atau masuk ke teacher. Gitu ya, misalnya teacher. Oke. Nah, lalu ini kita sebenarnya targeting nggak cuma interest, kita juga bisa targeting berdasarkan age, gender ya, tadi saya sudah tunjukkan. Hari ini kita mau fokus bahas ke interest. Oke, ini cuma untuk memberitahu Anda kalau targeting itu tidak harus interest saja. Bisa location. Oke, contoh misalnya Anda jual produk apa yang populer, misalnya produk casing
handphone misalnya kan. Nah, itu kan tidak perlu interest. Asalkan orang yang punya handphone itu akan beli. Kemungkinan akan beli. Nah, Anda bisa target khusus age, umur, atau khusus, misalnya Anda mau jual ke pasar Jakarta aja. Lokasinya Jakarta. Di sini ya, lokasinya ya. Misalnya. Nah, ini Anda bisa fokus target orang yang di Jakarta aja. Ada 3 juta orang. Nah, tapi hari ini kita mau fokus ke interest. Oke. Nah, sekarang berarti tadi Facebook tahu dari ketiga hal ini kan. Nah, sekarang kita mau lihat. Anda juga bisa cek sendiri ya. Seberapa detail sih, seberapa tepat Facebook tahu tentang Anda. Ntar habis webinar, Anda bisa cek punya Anda. Ini linknya. Oke, saya coba lihat punya saya ya. Ini ada hubungannya dengan yang bentar lagi saya mau terangkan. Nah, inilah interest Albert Leonardo yang ada pada Facebook. Oke, ini dikelompokkan menjadi business industry, lifestyle, news entertainment, dan sebagainya. Kita lihat hobbies and activities. Saya juga mau lihat. Oke, trucks, scuba diving. Oke, setelah saya lihat, ini nggak semuanya hobi saya ya. Ini nggak semuanya hobi saya, karena kadang Facebook tebak. Oke, Facebook kadang tebak. Karena kan bukan saya memberitahu Facebook hobi saya, tapi Facebook berdasarkan ketiga hal ini, Facebook melakukan guessing gitu ya. Nah, makanya nggak heran kalau entar ketika Anda melihat interest Anda, ada yang sebenarnya kurang cocok. Nah, walaupun begitu, saya sudah lihat, ini dibandingkan dengan tahun lalu ketika saya cek, ini udah jauh lebih tepat. Oke, kalau tahun lalu itu tingkat ketepatannya cuma 50%. Ini sekarang udah lebih oke, saya lihat. Coba kita lihat news and entertainment. Oke, nah ini John Luma memang saya like page-nya. Nah, Anda bisa lihat keterangannya ketika saya hover kemari. Nah, you have this preference because you like a page yang related ke John Luma Digital. Oke, Anda bisa cek di sini untuk mengetahui seberapa tepat Facebook tahu tentang Anda. Nah, kita udah tahu sebenarnya Facebook ada melakukan guessing, ya kan, tebak. Nah, itulah kenapa ada satu yang namanya istilahnya associated audience. Nah, ini penting kali, ini tidak banyak orang yang sadar tentang ini, yaitu apa? Ketika kita masukkan interest nurse, misalnya di sini, ini saya balik ke United States. Mas Adira, sejauh ini oke ya? Oke, Mas. Oke, nggak ada masalah. Oke, karena saya biasa bicara itu mau lihat wajah orang. Jadi Iya. kalau ini nggak ada respon, jangan ngomong sendiri. Oke. Iya, awal. Contoh, nursing saya. Nah, nursing ada 14 juta orang di United States. Oke, katakanlah all, oke, karena di US nurse-nya itu memang ada yang cowok juga. Contohnya misalnya ini kita mau jual desain ini, oke? Nah, ini kejualannya nih. Ini bukan punya saya, oke, ini saya tadi random cari dari Teespring. Nah, ini adalah t-shirt yang dijual ke nurse. Oke, berarti kita mau target nurse ya di US. Lalu kalau kita masukkan nursing di sini, itu sebenarnya kurang tepat. Oke, jadi banyak orang itu, ya udah target nurse, langsung masukkan nurse. Atau target teacher, langsung masukkan teacher. Oke, itu kurang bagus. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan, yaitu Facebook melakukan tebak-tebakan tentang interest Anda. Nah, sehingga ada associated audience. Contohnya, interest nursing. Oke, memang di interest nursing, dari 17 juta orang yang tadi kita lihat itu, memang ada beberapa yang nurse, tapi banyak juga yang bukan nurse. Yaitu apa? Contohnya, ayahnya mereka. Oke, karena mungkin ketika mereka message di Facebook, atau ketika ayahnya like postnya si nurse ini, ayahnya juga masuk ke interest nursing. Nah, mungkin ibunya, oke, mungkin anaknya, atau mungkin pacarnya. Nah, jadi orang-orang yang tidak berhubungan dengan nursing, itu juga akan masuk ke interest
Masa gini, orang yang bukan seorang perawat, bukan seorang nurse, juga akan masuk ke interest nursing karena tebakan Facebook tadi. Nah, inilah audiens-audiens seperti ini, inilah yang saya sebut dengan associated audience. Jadi mereka bukan audience nurse, tapi mereka adalah audiens yang terhubung dengan nurse. Karena 3 hal tadi itu. Oke? Nah, ketika Anda target nursing, ketika Anda target nursing, itu associated audience-nya itu luas banget, banyak banget. Jadi kalau Anda jual baju dan Anda cuma target nursing, itu hasilnya akan buruk. Lalu cara yang tepat untuk targeting seperti apa? Contoh ya. Nah, misalnya sekarang saya nanya, lebih bagus kita target nurse atau nursing, lebih bagus mana? Target nursing atau target American Nurses Association? Coba kita lihat. American Nurses Association. Nah, lihat jumlah audiensnya itu 740.000 orang. Jauh lebih sedikit, tapi ini jauh lebih precise, jauh lebih tepat sasaran. Kenapa? Coba kita pikir logikanya. Ketika kita masukkan nursing, potensi kita ngomongin nursing di message itu besar nggak? Contoh aja, contoh simple. Misalnya kita mau Halloween. Jadi mungkin kita discussing dengan teman, yuk kita ke acara. Kamu mau pakai baju apa? Ya udah, saya pakai baju nurse misalnya. Nah, kita udah singgung kata nurse. Bisa ada Facebook menganggap kita masuk ke nursing ini. Nah, tapi berapa peluang Anda akan sebutin American Nurses Association? Tentu jauh lebih kecil, ya kan? Kemungkinan orang yang akan menyebut istilah ini adalah orang yang memang merupakan seorang nurse atau orang yang berhubungan dekat dengan nurse. Nah, makanya kenapa American Nurses Association adalah targeting yang jauh lebih bagus daripada hanya sekedar nursing. Kenapa? Karena kalau nursing atau nurse itu associated audience-nya itu banyak banget. Yang warna kuning itu associated audience, contohnya ya. Nah, sedangkan kalau yang American Nurses Association, interest ini, associated audience itu jauh lebih kecil. Kebanyakan itu memang nurse-nya sendiri. Inilah contoh kenapa Anda perlu perhatikan targeting, jangan sekedar masukkan teacher. Anda bisa masuk ke audience insight. Mas Albert? Bentar. Ya, gimana? Pada saat nampilin browser di Facebook, tampilan di Facebooknya, katanya kalau bisa diperbesar karena ada beberapa teman-teman ngelihatnya ngeblur gitu dia. Oh gitu ya, oke. Iya, mungkin diperbesar 150 atau 200%. Oke, sip. Siap. Saya tunjukin audience insight. Ya. Anda bisa akses audience insight di sini. Everyone on Facebook. Nah, contoh ya, ketika saya masukkan nursing di sini, dan saya lihat page likes-nya. Nah, ini ada satu hal yang namanya affinity. Itu adalah menunjukkan page-page ini adalah berhubungan dengan interest yang kita masukkan. Intinya adalah affinity sini masih makin tinggi, itu makin bagus. Nah, ini kita masukkan nursing. Coba kita bandingin dengan American Nurses Association. Coba kita lihat affinity-nya. Nah, lihat. Ini jauh lebih besar daripada hanya sekedar nursing. Inilah cara Anda ketika research keyword tertentu dan Anda bandingkan affinity di sini. Dan pastikan page yang di sini itu memang kebanyakan berhubungan dengan nurse. Nah, ini satu indikator, satu barometer untuk menentukan bagus atau tidaknya interest Anda. Dari sini juga Anda bisa melihat banyak interest lain yang bisa Anda target. Tidak hanya American Nurses Association, tapi juga nurses.com, allnurses.com, dan masih banyak lagi dengan jumlah audiensnya tertera di sini. Ini satu cara. Coba kita lihat yang picture.
Oke, teacher tentu kata yang lebih umum lagi malah kan dibandingkan nurse. Lihat, 15 juta sampai 20 juta orang. Dan oke, ini affinity-nya 4,9, 5,1. Coba bandingin kalau kita masukkan We Are Teachers ya. Page yang berhubungan dengan guru. Untuk pastikan, kita coba buka aja. Oke, biasanya kalau saya melakukan research interest, page-nya untuk mastiin kalau kontennya itu memang tentang guru. Oke, nah ini engagement-nya juga bagus. Nah, page seperti ini adalah sangat bagus untuk kita target. Teacher ya, dan affinity-nya itu cuma 4,9, 5,1. Nah, bagaimana kalau kita masukkan We Are Teacher? Oke, ini lebih precise, lebih tepat sasaran interest-nya. Affinity-nya itu 30 kali, 27 kali. Oke. Nah, ini menunjukkan kalau We Are Teacher adalah interest yang lebih bagus untuk kita target daripada hanya sekedar teacher. Oke. Jadi inilah yang teman-teman perlu ketahui ketika melakukan targeting. Oke. Nah, yang lain, berarti yang pertama itu tentang associated audience ya. Yang kedua, ketika Anda melakukan targeting, itu Anda bisa melakukan narrow audience. Kita gedein dulu. Oke. Contoh ya. American Nurses Association ada 780.000 orang. Oke. Nah, kalau kita mau buat lebih tepat sasaran lagi, maka kita bisa narrow audience dengan interest yang lain. Coba kita lihat ada interest apa yang lain. Yang tadi Mighty Nurse ya. Oke, artinya kita meminta Facebook untuk menunjukkan iklan kepada orang yang interestnya American Nurses Association dan juga orang yang interestnya Mighty Nurse. Jadi kalau hanya cuma salah satu yang mereka interest, itu nggak akan masuk. Facebook akan memberikan kita yang memang suka dua-duanya. Nah, setelah kita masukkan ini, audiensnya akan menjadi jauh lebih kecil. Menjadi 81.000 orang. Oke, tapi 81.000 orang ini adalah orang yang memang benar-benar tertarget. Oke, jadi dua hal yang perlu Anda kalau intinya dari webinar ini, Anda perlu tahu. Yang pertama itu associated audience. Jadi usahakan pilih interest yang setepat mungkin. Yang kedua adalah Anda bisa menggunakan narrow audience di sini. Anda bahkan bisa narrow sampai 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Coba ya. Misalnya nurses. Atau Anda bisa narrow dengan satu product interest yang paling gede ini. Oke, ini kita melakukan 3 kali intersection. Akan menjadi jauh lebih tepat. Oke. Saya kira kita buka pertanyaan ya, Mas. Lihat ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Ya, teman-teman yang mau ada pertanyaan, ya bisa langsung diajukan pertanyaan. Kita jadi sudah bisa mulai buka pertanyaan ya, Mas Albert ya? Ya, boleh. Oke. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan bisa diajukan mulai dari sekarang. Jadi ketika diajukan akan langsung sambil dijawab ya, Mas ya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan ya? Atau sambil dilanjutkan juga bisa, Mas Albert, silakan sambil nunggu pertanyaan masuk nih. Ya, Okay. ya. Ini ada pertanyaan satu, Oke, sambil lanjut aja Mas Albert, setiap 3 pertanyaan kita akan mulai bahas. Oke. Jadi ini saya jawab ya. Ada patokan minimal dan maksimal jumlah audience. Oke, tergantung jenis iklan yang Anda jalankan. Kalau misalnya Anda jalankan page post engagement, yaitu yang ini, itu biasanya audiensnya saya berikan 100.000 sampai 500.000 untuk page post engagement. Nah, kalau untuk click to website, itu 500.000 sampai 1 juta. Dan kalau website conversion itu 1 juta ke atas. Oke.
Kemudian, sebaiknya berapa lama iklan dipasang? 1 minggu, 2 minggu, atau sesuai budget? Nah, ini juga satu. Jadi, pertanyaan tentang berapa lama iklan itu dipasang, kemudian budgetnya berapa, itu sebenarnya sama seperti ketika kita membahas tentang bisnis. Oke? Ketika kita membuka sebuah toko, kira-kira setelah Anda buka, itu mau testing berapa hari? Apakah buka 1 minggu langsung tutup, atau buka 2 minggu langsung tutup? Ya kan? Berarti pertanyaan sama sebenarnya. Oke, sama ketika Anda menjual satu produk, patokan Anda kapan berhentinya itu tergantung seberapa Anda sudah invest di satu produk ini. Kan gitu ya. Misalnya Anda punya satu produk yang Anda sudah develop selama 2-3 tahun misalnya kan, di R&D dan sebagainya. Misal produk ini misalnya teknologi terbaru yang bisa digunakan dengan iPhone 7 misalnya kan. Nah, kalau Anda sudah research, Anda sudah tanam modal ratusan juta ke produk ini, kemudian Anda tes 1 minggu, 2 minggu, nggak ada penjualan, dan Anda stop, itu nggak make sense, karena Anda sudah invest banyak di produk ini. Nah, maka kembali lagi, ketika Anda mau menjalankan iklan, pastikan pemilihan produk Anda itu dilakukan dengan benar. Benar-benar research dulu produk ini. Yang pertama, apakah banyak pasarnya nggak? Pasarnya luas nggak? Oke, yang kedua, lebih bagus lagi kalau Anda bisa mencari produk yang sedang trending. Oke, nah, kalau misalnya Anda tahu produk ini loh, saya lihat di Tokopedia banyak yang jual misalnya kan, atau saya lihat banyak iklan orang lain menjual produk ini. Kenapa ketika saya jalankan iklan, kenapa kok nggak ada yang beli? Oke, nah terus Anda tes 1 minggu, 2 minggu, nggak ada yang beli. Nah itu berarti asumsi produknya bagus ya. Nah mungkin targeting Anda salah. Oke, atau targeting Anda benar, tapi mungkin copywriting Anda, kemudian copywriting maksudnya bahasa jual Anda itu mungkin kurang menarik. Oke, atau mungkin di page Anda itu, di website Anda kurang kredibel. Jadi Anda perlu pastikan website Anda itu memang bagus penampilannya, kemudian cara bayarnya itu juga jelas. Jadi orang nggak takut membeli dari Anda. Oke, nah kalau misalnya contoh saya jual baju, t-shirt ya, karena kalau saya investasi untuk desain satu t-shirt itu kan desain yang bagus mungkin bisa $30, $50. Nah, biasa saya testing itu untuk satu baju $50 sampai $100. Kalau budgetnya udah habis, ya udah saya stop. Karena memang investasi saya untuk produk desain itu cuma $50. Jadi saya beli batasan budget $100, nggak ada yang beli, langsung lanjut ke desain berikutnya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari We Are Teacher atau American Nurses yang tadi? Nah, cara-caranya itu bisa begini. Ke audience insight kan. Misalnya nih, kita belum tahu ya. Saya belum tahu di nurse itu ada interest apa aja. Lalu, atau katakanlah teacher, oke? Ya udah, kita masukkan aja teacher. Kita belum tahu ya ada interest apa, masukkan teacher. Kemudian di sini kita cari. Nah, biasanya nih ada muncul 1-2 interest yang bisa kita target. Contoh nih, teacher to teacher. Kita lihat ada nggak? Teacher to teacher. Nggak ada ya. Buat teachers. Donate teachers, pay teachers. Nah, ini ada. Oke, inilah cara mentariknya. Nah, baru hilangkan teacher, sisakan yang teachers, pay teachers. Nah, dari sini kita telusuri lagi. Ada interest apa aja yang berhubungan dengan teacher. Oke, kemudian spesifik target. Oke, ada pertanyaan. Katanya tadi ketinggalan tentang penjelasan ketika saya jelaskan tentang associated audience. Oke, lalu spesifik targeting untuk nurse, kalau di UK bagaimana? Nah, contohnya kalau mau UK, berarti di sini kita pilih location-nya, pilih United Kingdom. Oke, kemudian di sini kita masukkan teacher. Nah, maka akan muncul. Contoh ya, Classroom Secrets. Ini saya belum pernah coba. Kita coba ya, Classroom Secrets. Ini nggak ada. Level Classroom Teaching Ideas, coba.
Pitching ideas. Oke, ya lumayan. Ada 150.000 sampai 200.000 orang. Oke, dan itu adalah di UK. Oke, apalagi? Step-step untuk split test targeting. Oke, ini perlu pembahasan yang lebih detail. Nah, saya jelaskan sekilas ya, split test targeting. Itu sekali lagi tergantung budget Anda untuk testing. Nah, kalau saran saya sih gini, Anda split test, itu satu website aja, dan kumpulkan interest tentang feature misalnya, interest feature, kemudian intersect atau narrow dengan satu interest yang audiensnya besar. Oke, macamnya gimana? Contoh ya, ini kita praktek langsung. Misal saya mau target teacher ya. Misal saya mau jalani page post engagement, yaitu PPE ya, biasa namanya. Tapi audiensnya saya mau sekitar 100 sampai 500.000 audiens. Maka saya kumpul dulu. Oke, saya langsung contoh di sini aja. Ini contoh kita mau jalanin iklan, PPE. Continue. Nah, misalnya di sini, saya kumpulkan teachers interest. Cara research-nya seperti yang tadi saya katakan di audience insight. Ini ada beberapa yang sudah saya hafal. Misalnya teachers pay teachers, contoh aja ya. Kemudian, teaching resources. Apalagi? Teacher tipsters. Oke, misalnya 4. Oke, ini audiensnya sebesar 1,6 juta. Oke, 1,6 juta. Nah, kemudian kita mau apa? Kita mau narrow. Narrow dengan satu interest yang audiensnya besar. Maksudnya gimana? Dari sini yang sudah kita pilih yang paling gede, yaitu we are teachers. Oke, ini kita cross. Kita masukkan kemari. Oke, berarti, nah lihat, audiensnya langsung turun menjadi 180.000 orang. Oke, dari jutaan turun menjadi 180.000. Nggak apa-apa, karena ini ada interest yang sangat tertarget. Karena kita main di narrow audience di sini. Nah, itulah cara split test awal yang bagus menurut saya. Oke, karena untuk awalnya, ketika Anda testing, Anda mau pastikan budget testing Anda itu memang benar-benar maksimal. Anda tunjukkan produk ke orang yang memang tertarget. Oke, nah kalau misalnya orang-orang yang sangat tertarget ini terbukti sudah membeli, nah baru kemudian kita scale, kita mungkin tidak perlu lagi menggunakan narrow audience. Kita bisa hanya sekedar sekali targeting seperti ini aja. Oke, seperti itu cara split test-nya. Apalagi? Oke, Mas, ini ada yang nanya webinarnya di record nggak? Oh, iya. Webinarnya tadi saya sudah kasih link YouTube-nya ya, jadi bisa langsung ambil di link YouTube-nya aja, bisa. Oke. Oke, terus yang kemarin katanya banyak request, tadi ada yang chat juga, Mas kalau Team Mastery dibuka lagi kapan? Nah itu saya ada kasih link kalau yang Team Mastery versi 1 bisa dibuka untuk khusus webinar ya Mas ya? Ya, sebenarnya udah ditutup karena kemarin saya mau fokus sama member ya. Cuma ini memang dari masalah dirinya katanya banyak yang masih minta. Memang kemarin ada message saya sih, saya bilang kemungkinan ntar akan dibuka lagi kemungkinan akhir tahun ini. Cuma memang saya agak sibuk karena kan ini kuartal keempat BS kan itu harus itu chance-nya banyak kalau kuartal keempat. Jadi harus fokus jualan dulu. Nah, jadi kalau yang Team Mastery ini kita buka ya untuk khusus peserta webinar hari ini ya. Jadi khusus untuk yang ikut webinar siang hari ini. Ya, sambil nunggu ada pertanyaan lagi mungkin atau udah
bisa ya, atau udah pada jago nih untuk yang riset di Facebooknya. Oke, ayo. Nanti kalau untuk Oke, yang ada lagi pertanyaan? recording ada di YouTube ya, ada di YouTube ya, tinggal diambil aja nanti di link YouTube-nya tadi udah saya share, tinggal di scrolling aja, lalu ada Halo, Mas? ya, sorry tadi Oh, terusin oke. dulu. Nah, ini ada ada pertanyaan step-step untuk scale up budget. Oke. Scale up budget. Itu stepnya sebenarnya banyak, oke. Kita tunjukin yang satu ya. Nah, scaling itu ada scale up, ada scale out. Oke, ini masing-masing detailnya banyak. Ini biasanya saya bahas di chemistry, di workshop. Nah, kita katakanlah scale up ya. Scale itu naikin budget. Nah, salah scale up itu jangan langsung eh, misalnya budget $10 per hari langsung naik menjadi $100 per hari. Oke, karena Facebook butuh waktu untuk optimasi iklan Anda. Kalau Anda langsung naik seperti ini, drastis, entah ROI Anda biasanya akan hancur. Oke. Nah, yang benar, oke, jangan bilang benar ya. Benar itu relatif. Yang disarankan, oke, yang disarankan saya adalah perlahan, kira. Contoh, misalnya dari $10 naik menjadi 10 ke 20 gak apa-apa, oke? Nah, setelah dari 20, itu naik 50%. Misalnya dari 20 menjadi 30. Kemudian kalau misalnya hasilnya masih bagus, baru naik lagi menjadi 50%, berarti 45. Ini kalau hasilnya masih bagus, naik lagi. Jadi 67,5. Hasilnya bagus itu maksudnya, berarti contoh ya, ketika Anda naikin budget sampai $45, itu sales per harinya itu juga ikut meningkat. Nah, berarti kan bagus ya, karena budget Anda naik, salesnya juga naik. Nah, ketika Anda scale sampai satu tahap, kayak 80 misalnya, 90. Ketika Anda misalnya contohnya udah scale sampai 90, dan ternyata salesnya itu nggak naik, atau malah kadang jadi rugi, karena biaya iklan jadi lebih besar dari penjualannya, maka Anda coba pantau dulu 1-2 hari. Kalau memang masih sama, maka Anda bisa scale down. Oke? Scale down ke budget berikutnya. Jika hasil itu tidak bagus. Oke, itulah cara saya melakukan scaling. Oke, ini ada pertanyaan, Mas, boleh sedikit jelaskan tentang pixel? Oke, pixel itu penjelasan yang panjang sih sebenarnya. Tapi kalau biasa udah ditanya, coba saya jawab bentar ya. Pixel. Bentar ya. Oke, pixel itu sebenarnya seperti ini. Oke, ini ya. Adalah sebuah code. Oke, nama pixel code itu setiap account. Jadi Anda yang punya account advertising di Facebook itu pasti punya. Setiap orang punya pixel code itu Anda tanamkan di website Anda. Oke, misalnya nih Anda jual produk-produk untuk guru misalnya kan. Nah, Anda tanamkan di website Anda. Nah, ketika ada pengunjung yang mengunjungi website Anda, itu pixelnya akan di-trigger. Oke, pixelnya akan di-trigger dan pixel ini nanti akan dihubungkan dengan Facebook account Anda. Maka Facebook account Anda akan record, oh, ada satu pengunjung yang datang. Oke, atau misalnya hari ini ada 200 pengunjung yang datang. Jadi di Facebook account Anda itu akan di-update. Nah, lalu hasil database itu yang sudah di-update itu untuk apa? Anda bisa meng-create sebuah custom audience. Oke, custom audience ini contohnya ya. Saya minta Facebook, tolong buatin satu audience. Oke, custom itu berarti customize ya. Kita minta Facebook buatin. Facebook tolong buatin satu audience
dari orang-orang yang mengunjungi website saya 30 hari terakhir. Nah, itu kita bisa minta Facebook buatin. Nah, lalu tujuan buatin custom audience ini apa? Kita bisa target lagi dengan iklan. Contohnya, kita bisa retarget dengan iklan untuk follow up. Oke, misalnya contohkan, oh ya, Anda sudah mengunjungi website kami, tapi Anda belum membeli. Nah, ini saya khusus hari ini saya berikan Anda diskon 50% kalau Anda beli hari ini juga. Nah, itu bisa kita retarget ke orang yang pernah mengunjungi website kita. Nah, kemudian kita juga bisa mempelajari orang-orang yang datang ke website kita itu umurnya berapa, kemudian gendernya seperti apa, apakah male atau female, interest mereka apa, itu bisa dengan audience insight. Oke, ini lebih advance lagi, tapi intinya Anda perlu ketahui adalah Pixel itu bisa membantu Anda untuk mengkolek database custom audience yang kemudian bisa Anda retarget dengan iklan dan bisa Anda pelajari di audience insight. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kenapa pilih scale up, bukan membuat ad set baru yang sama? Bukannya ketika iklan sudah dilihat audiens yang sama dan berkali-kali, maka Facebook akan menilai iklan kita tidak sesuai dengan audiens itu dan menjadikan cost-nya naik. Nah, scale up itu tentu bukan cuma sekedar scale up ya. Biasanya scale up itu adalah ketika iklan Anda itu memang sudah perform. Contoh ya, misalnya Anda kan testing. Anda testing dengan budget $10. Nah, jadi ketika, contoh ya hari ini, hari pertama saya jalankan budget $10, kemudian misalnya ada sales $50, oke? Iklan $10. Berarti ada profit ya, profitnya itu berarti 50 kurang 10, berarti $40. Berarti ini kan bagus. Nilai iklannya bagus iklannya. Nah, maka next kita lanjut dengan $20. Berarti kita scale up dari 10 naik menjadi 20. Oke? Nah, contohnya misalnya hari kedua, iklan kita 20, kemudian salesnya juga ikut meningkat jadi 75. Ini hari kedua misalnya ya. Nah, kita masih untung, profitnya 55, berarti masih bagus, naik lagi. Oke, naik lagi. Kemudian sampai, misalnya, budget iklan kita 90, tapi salesnya misalnya cuma 85. Oke? Nah, maka berarti ini kita rugi. Kita rugi, maka kita budgetnya itu turun kembali ke budget yang sebelumnya. Misalnya di sini adalah 67,5. Oke, jadi Anda scale itu nggak sekedar scale up. Anda harus pastikan iklan Anda untung dulu, udah perform dulu, baru Anda scale up. Oke, kalau mengenai scale out, membuat asset baru itu adalah ketika misalnya nih, Anda sudah scale up kan? Anda sudah scale up, udah naik, kemudian kan turun lagi, misalnya jadi 67,5. Berarti kan nggak berani naik lagi ya. Nah, maka ketika itu Anda bisa buat lagi asset yang baru, kemudian Anda target interest yang lain. Tadi di audience insight kan kita banyak ya, temuin banyak interest feature misalnya kan. Nah, contoh untuk testing Anda pilih 5. Nah, berarti next kalau Anda mau scale out, Anda bisa buat asset baru, targeting lagi interest yang lain. Misalnya yang another 5 gitu, yang 5 lainnya. Oke, itulah tentang scale up dan scale out, sekilas ya. Oke. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir, Mas ya. Ini ada satu lagi. Oke, Mas. Ya, oke teman-teman ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Untuk hari ini ya. Jadi nanti kalau memang mau lebih detail lagi bisa bertanya di grupnya Mas Albert ya, Mas ya. Di Tim Mastery. Jadi kalau nanti ada yang ketinggalan, itu saya udah ada di klik link offernya udah ada ya. Kalau nanti yang ketinggalan hari bisa akses ke Tim Mastery bisa via link itu ya agar bisa dimasukin ke member area. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mas Budi ya, Albert ya. Apa bisa ketika, oke saya bacakan, apa bisa ketika awal launch campaign website conversion langsung pilih add to cart? Oke, ini intinya itu kalau misalnya kita jalani website conversion, itu kita
eh saya tunjukin ya. Website conversion misalnya. Nah, conversion ini eventnya itu pilih yang paling sering di-trigger dulu. Karena view content dengan AutoCAD tentu saja view content lebih sering. Oke, kalau misalnya dalam sehari Anda sudah punya 25 minimal view content, maka Anda bisa pilih yang ini dulu. Nah, misalnya ketika Anda sudah scale up, oke, dan AutoCAD Anda per hari sudah bisa mencapai 25 ke atas, itu Anda bisa pindah ke AutoCAD. Oke, karena untuk website conversion ad yang bagus, yang optimal itu adalah ketika minimal kita punya 25 conversion per hari untuk satu SR itu. Oke. Oke, terus ada satu pertanyaan yang meminta saya buatin apa tadi? Dynamic Product Ads. Oke, ntar saya coba buatin tutorial tentang ini. Ini biasa digunakan, biasanya ini main Shopify atau apa ya? E-commerce biasa. Oke, ntar pada waktu saya coba buatin. Oke, sip. Oke, ya. Sip, mantap banget teman-teman ya. Penjelasannya detail dan terinci sekali ya. Biasa itu stylenya Mas Albert ya, kalau bikin tutorial, kalau bikin materi itu pasti detail, terperinci, jadi dibuka semuanya. Nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang disembunyiin. Jadi benar-benar kita bisa duplikasi, kita bisa pelajarin berulang-ulang, dan itu satu hal yang memang kita harus pelajarinya memang dari Kak Albert. Ya, teman-teman yang ketinggalan nonton webinar dari awal, bisa nanti ada link YouTube-nya ya di komen ini ya, tinggal di scroll aja ya, ada link YouTube ini. Saya akan kasih lagi ya, ini adalah link YouTube-nya untuk recordingnya ya. Nah, terus selama webinar ini ya, sampai kapan Mas Albert ya, ini kita tutup lagi? Mungkin 3 hari aja ya. Karena kan ntar 3 hari ya. 3 hari aja deh. Oke, 3 hari ya. Nah, karena mungkin ada teman yang sudah register di webinar tapi belum sempat online kan? Ya, betul. Oke. 3 hari untuk mereka juga, supaya tahu. Sampai 3 hari ya. Oke, biar 3 hari saya akan post nih dari DAF-nya. Terus Bang Albert juga nanti di bulan Desember juga nanti akan ada kejutan ya. Sesempatnya saya coba update. Mantap. Oke, terima kasih Mas Albert, terima kasih teman-teman.